Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang hak tanggungan. Hak tanggungan yang pertama yaitu mengenai tata cara pendaftaran hak tanggungan. Dalam pasal 13 sampai pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan yang secara sistematis diuraikan oleh Salim HS, diantaranya yaitu yang pertama pendaftaran dilakukan di kantor pertanahan. Yang kedua yaitu pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dalam waktu 7 hari setelah ditandatanganinya pemberian hak tanggungan wajib mengirimkan akta pemberian hak tanggungan atau APHT dan wakah lainnya kepada kantor pertanahan beserta membawa berkas, diantaranya yaitu berkas surat pengantar dari PPAT yang dibuat lengkap 2 dan memuat daftar jenis surat-surat yang disampaikan. Kemudian membawa surat permohonan pendaftaran hak tanggungan dari penerima hak tanggungan, dan kemudian membawa fotokopi surat identitas pemberi dan pemegang hak tanggungan. Dan selanjutnya yaitu membawa sertifikasi asli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek hak tanggungan. Dan selanjutnya yaitu membawa lembar kedua akta pemberian hak tanggungan, dan kemudian membawa salinan akta pemberian hak tanggungan yang sudah dibaraf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh kepala kantor tanahan untuk pembuatan sertifikat hak tanggungan. Dan yang terakhir yaitu membawa bukti pelunasan biaya pendaftaran hak tanggungan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu kantor pertanahan membuat buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Kemudian yang keempat yaitu tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ke-7 setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran. Jika hari ke-7 itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan dapat tinggal hari kerja berikutnya. Kemudian yang kelima yaitu hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan dibuatkan. Kemudian yang keenam yaitu kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Putusan pengadilan yang kemudian diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai peralihan hak tanggungan. Peralihan hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu peristiwa hukum dalam perjanjian pembebanan jaminan. Sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 44 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, diundangkan sebagai realisasi dari pasal 51 tahun 1960. Kemudian pada intinya peralihan hak tanggungan berdampak kepada keberadaan sertifikat hak tanggungan. Ketentuan tersebut mengandung perintah dan kewajiban bagi pemegang hak tanggungan untuk mendaftarkan beralihnya hak tanggungan pada kantor pertanahan. Di antaranya itu hak pembebanan hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungannya. Hal ini dikarenakan berlakunya peralihan hak tanggungan bagi pihak ketiga, yaitu pada hari tanggal pencatatan. Kemudian beralihnya hak tanggungan menimbulkan dampak bagi keberadaan sertifikat hak tanggungan terhadap pihak ketiga. Hal ini disebabkan adanya aspek hukum dan ekonomi yang melekat pada peralihan haknya itu. Dan yang selanjutnya yaitu materi selanjutnya itu mengenai hapusnya hak tanggungan. Kemudian menurut pasal 18 nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, hapusnya hak tanggungan dikarenakan yang pertama yaitu hapusnya utang yang dijaminkan dengan hak tanggungannya. Kemudian dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
Dan selanjutnya yang ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Yang keempat yaitu hapusnya hak tanggungan atas tanah yang dibebani oleh hak tanggungan. Kemudian selanjutnya mengenai eksekusi. Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan jika debitur cedera janji. Oke, untuk selanjutnya itu mengenai eksekusi. Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan jika debitur cedera janji. Cedera janji karena tidak mampu membayar kembali hutangnya, dan hal tersebut dilakukan oleh pemegang hak tanggungan untuk memperoleh kembali hutangnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dan yang selanjutnya yaitu tentang pencoretan hak tanggungan atau royal, di mana sertifikat hak tanggungan lama ditiadakan dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan baru. Dalam praktik pelaksanaannya, proses pendaftaran peralihan hak tanggungan hampir sama dengan penghapusan hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pencoretan hak tanggungan adalah karena hukum dan membawa akibat secara administratif, yaitu untuk menghapuskan beban hak tanggungannya pada buku tanah dan sertifikat hak tanah yang menjadi objek hak tanggungan oleh kantor tanahan setempat berdasarkan surat pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya hak tanggungan dari pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan berhubungan perjanjian kreditnya telah dilunasi oleh debitur. Oke, mungkin sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.